Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal The Muslim Case. Mungkin teman-teman seperti saya pernah mendengar tentang istilah Muslim feminis di dalam diskusi, obrolan, maupun di media sosial. Hal ini membuat saya bertanya-tanya, apa sih yang membuat seorang perempuan muslim merasa perlu untuk mendeklarasikan atau melabeli dirinya sendiri sebagai muslim feminis? Berkaca dari pengalaman saya sebagai perempuan muslim dan wacana-wacana yang saya konsumsi soal ini, saya melihat bahwa paling tidak ada dua alasan kenapa label ini dipakai oleh perempuan muslim. Yang pertama, sebagai bentuk ekspresi kekecewaan terhadap komunitas muslim tertentu dalam menghadapi isu-isu perempuan yang menjadi korban ketidakadilan. Dan yang kedua, sebagai bentuk ekspresi keyakinan politis. Saya juga melihat adanya semacam proses perkembangan pemikiran yang khas dari seorang muslim feminis yang nanti akan saya bahas satu persatu. Bicara soal muslim feminis, kita perlu memahami dulu apa itu feminisme sebagai sebuah ideologi. Bahasan ini akan mengacu pada tulisan Dr. Sarah Khan, seorang ahli ilmu politik dari Amerika. Khan menulis artikelnya ini dari observasinya atas beberapa wacana yang merebak di ruang publik Amerika saat ini, namun juga relevan dalam konteks Indonesia, yaitu wacana feminisme, hak asasi manusia, dan pasca sekularisme. Feminisme didefinisikan oleh Khan sebagai wacana yang memusatkan perhatiannya kepada persoalan perempuan dengan tujuan mewujudkan kesetaraan sosial, ekonomi, dan politik tanpa melihat gender seseorang. Ideologi ini muncul dari kenyataan hidup perempuan yang menjadi korban perlakuan berbasis perbedaan gender, dan pada perkembangannya, ideologi ini merujuk ke berbagai praktik-praktik baik di level teorisasi maupun aktivisme. Ideologi feminisme sendiri banyak cabangnya. Namun di level yang paling mendasar, aktivismenya berkisar pada usaha untuk mewujudkan kesetaraan sosial, ekonomi, dan politik bagi semua gender, pengakuan akan adanya lebih dari dua gender, bahwa gender tidak terpaut pada jenis kelamin sebagai fakta biologis, bahwa ia bersifat cair, dan bahwa setiap individu bisa mengidentifikasikan gendernya masing-masing. Juga mewujudkan penghentian kekerasan terhadap perempuan dan kelompok gender yang non-konformis, serta kebebasan seksual yang penuh berlandaskan kesepakatan atau konsen, termasuk di dalamnya kebebasan berhubungan seksual tanpa ikatan pernikahan maupun kebebasan berhubungan seksual dengan pasangan sejenis. Setelah melalui berbagai tahap perkembangan sejarah, feminisme sebagai sebuah ideologi kini telah berpindah posisi. Dari yang awalnya sebuah gerakan pinggiran dan kurang populer, kini ia sudah menjadi wacana yang dominan, yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi berbagai diskusi dan perdebatan mengenai norma sosial politik. Di ruang publik yang berbasis pada liberalisme sebagai aturan sosialnya, seringkali seseorang yang menolak bersimpati atau mengidentifikasikan dirinya dengan tujuan feminisme mengalami penolakan sosial, baik dianggap politically incorrect maupun dicap misoginis, kolot, kuno, atau close-minded. Dan bukan rahasia lagi bahwa dalam berbagai artikulasi aktivisme feminis, agama baik sebagai sebuah sistem keyakinan maupun para penganutnya sering dianggap sebagai batu halangan, kalau bukan malah kontributor atas penindasan perempuan. Seringkali dalam menghadapi isu yang berkaitan dengan feminisme, sikap kita sebagai muslim menjadi sangat defensif. Terutama kita sebagai muslim yang tinggal di negara mayoritas muslim seperti Indonesia.
ada semacam usaha menyepelekan dan menutupi ruang untuk diskusi. Sikap defensif ini kadang muncul dalam berbagai bentuk ekspresi. Yang saya temui nih misalnya di beberapa komunitas muslim awam. Awam di sini maksudnya tidak memiliki literasi Islam yang memadai atau tidak pernah mempelajari ilmu Islam secara formal. Adalah sentimen-sentimen dangkal semacam feminisme itu kan ideologi barat. Ya so what, di barat juga ada muslim. Atau kalau di komunitas muslim lain kadang saya dengar feminisme itu kan sangat eurosentris. Loh, feminisme yang mana? Kan ada feminisme interseksional yang bisa mengenali bagaimana isu kelas, ras, dan budaya yang berbeda-beda mempengaruhi usaha perempuan dalam mencapai kesetaraan. Belum lagi saat ditanya lebih jauh, para muslim yang defensif ini cenderung gemar mengalihkan isu ke arah yang udahlah gak usah bahas beginian gitu. Mending sholat, ngaji yang benar. Tentu saja sholat dan mengaji adalah ibadah yang sangat baik dan bagus untuk saling dianjurkan. Namun ini tidak menjawab problem yang sebenarnya, yaitu adanya keraguan di kalangan muslim awam bahwa Islam benar-benar melindungi hak perempuan dan bisa memberikan solusi bagi masalah-masalah perempuan. Menurut saya, menutup diskusi dengan sikap defensif semacam ini justru memberi ruang bagi muslim yang awam dan juga labil dalam keyakinannya untuk menumbuhkan keraguan. Keraguan ini bisa berupa sentimen sinis terhadap kemampuan Islam dalam memberikan solusi atas dilema-dilema yang ia hadapi dalam hidup. Dan ketika kesinisan ini sudah menjadi-jadi, anjuran untuk kembali ke ajaran Al-Quran dan Sunnah ia hanya akan menjadi angin lalu bagi mereka. Karena alasan utama kenapa mereka ragu dengan Islam tidak direspon dengan baik. Sebenarnya banyak sekali isu dan problem yang muncul dalam persinggungan antara Islam dan feminisme. Saya tentu tidak bisa menjelaskan apalagi membahas semuanya gitu ya di platform ini. Isu yang saya bahas kali ini lebih didorong oleh kekhawatiran pribadi saya sebagai seorang muslimah kepada sebagian saudara-saudara saya sesama muslimah yang mengadopsi ideologi feminisme sebagai bagian dari identitas mereka, mungkin tanpa benar-benar memahami gitu loh, mengapa ini bermasalah. Yang saya perhatikan, paling tidak ada 3 tahap perkembangan pemikiran feminis gitu, atau pemikiran seorang muslim feminis. Di tahap pertama, ketertarikan seorang perempuan muslim untuk mengadopsi ideologi feminisme biasanya dipicu oleh kegusaran akan perilaku laki-laki muslim dalam memperlakukan perempuan muslim, terutama yang berada dalam tanggung jawabnya, secara buruk dan tidak adil. Nah, kegusaran ini bisa muncul lewat observasi sosial maupun budaya, maupun juga dari pengalaman pribadi mereka. Dalam kondisi yang gusar, seorang muslim yang awam akan merasa butuh untuk mengekspresikan ketidakterimaan mereka atas situasi yang ada. Mengingat keawaman mereka berarti mereka terbatas dalam kemampuannya mengakses tradisi intelektual dan spiritual Islam dalam mengatasi kegusaran ini, mereka lalu beralih ke bahasa dan mode ekspresi yang lebih populer dan mudah dipahami. Feminisme yang menyediakan berbagai wacana dominan dalam membingkai masalah perempuan dalam istilah-istilah mereka, menyediakan bahasa-bahasa siap pakai untuk mengekspresikan kegusaran ini. Mengingat feminisme setidaknya berhaluan liberal telah menjadi ideologi dominan di dunia, maka penggunaan istilah-istilah ini di ruang publik memberikan efek psikologis bahwa para perempuan muslim ini diterima secara sosial, bahwa mereka telah menjadi bagian dari diskusi global tentang isu-isu perempuan. Efek penerimaan sosial ini tidak bisa dianggap remeh, seolah ini hanya soal perempuan bermental lemah yang mudah dipengaruhi oleh tren-tren sosial budaya belaka. Dalam kondisi di mana kegusaran mereka tidak didengar dengan baik oleh komunitas muslim, di mana para laki-laki muslim yang tidak adil dan tidak bertanggung jawab justru lolos dari sanksi sosial budaya atas perilakunya yang salah, di mana berani bicara soal hak perempuan dalam Islam
dan masalah pembunuhan haknya kepada pemimpinnya bisa membuat mereka dilabeli sebagai feminis dengan nada mengejek atau malah dimusuhi, efek psikologis penerimaan sosial menjadi sebuah kelegaan, sebuah ruang bagi perempuan muslim untuk bernafas lega karena mereka merasa didengar, dipahami, dan diperlakukan dengan welas asih. Poin saya adalah komunitas muslim juga memiliki andil dalam mendorong perempuan muslim untuk mengadopsi ide-ide feminis ke dalam identitas mereka, baik komunitas terdekat seperti keluarga maupun komunitas di luar keluarga. Karena sepemahaman saya, tidak semua perempuan yang mengidentifikasikan dirinya sebagai muslim feminis berawal dari niatan buruk ingin mengubah ajaran Islam. Di level yang paling artifisial, ketertarikan perempuan muslim dengan ide-ide feminis seringkali didorong oleh kondisi psikologis di mana mereka menemukan penolakan dari komunitas muslim dan penerimaan dari komunitas feminis. Namun pertanyaan saya terhadap muslim feminis yang berada di tahap ini adalah, apakah Anda benar-benar ingin mendasarkan identitas kemusliman Anda pada apa yang Allah definisikan sebagai muslim di dalam Al-Quran, atau mendasarkannya pada tradisi pemikiran manusia dan kondisi psikis manusia yang akan terus berubah-ubah? Karena pada definisi identitas muslim yang ditetapkan Allah dalam Al-Quran, contohnya di surat Ar-Ra'd 28, terdapat konsekuensi sebuah paradigma berpikir. Seorang muslim adalah ia yang memiliki mukmin mindset, atau cara berpikir yang bersandar dan berpusat pada konsep ketuhanan atau theocentric. Sementara konsep identitas yang bersandar pada ideologi yang dilahirkan sebagai respon atas masalah kemanusiaan seperti feminisme bersifat terpusat pada sebuah konsep kemanusiaan atau anthropocentric. Dan keduanya adalah dua konsep identitas yang secara fundamental berbeda. Dan dalam perspektif Islam yang theocentric tidak bisa disatukan tanpa merusak konsep identitas muslim itu sendiri. Harapan saya, bahasan ini bisa menjadi bahan pertimbangan, pemikiran maupun diskusi, terutama bagi saudara-saudara saya, para muslimah dimanapun kalian berada. Masih banyak hal yang akan kami bahas soal perkembangan pemikiran yang khas dari seorang muslim feminis. Dan pembahasan itu akan kami muat di video Muslim Feminis bagian kedua. Nah, sambil menunggu video kedua kami rilis, jangan lupa ya untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga tulis komentar kamu di bawah video ini. Sampai jumpa di video The Muslim Gaze selanjutnya, insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.